Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitru Marhindra, dan pada malam ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja untuk request data. Yang pertama dari Arduino, dari node MCU menuju ke server, dan nanti dari server itu nanti akan menampilkan untuk merequest hasilnya untuk menyalakan dan mematikan LED. Jadi pada pertemuan kelima ini oleh Bapak Afif telah diberikan modul, yaitu modul 4 web server. Untuk sistemnya, cara kerjanya sangat sederhana. Yang pertama, ada dua istilah untuk pihak yang merequest adalah dinamakan requestor, dan untuk yang merespon dinamakan replier system. Jika di penamaan yang lain adalah client server. Client itu fungsinya untuk merequest dan server fungsinya untuk merespons. Dan istilah penamaan yang lain adalah host server. Host server ini berarti kita memiliki host, atau istilahnya adalah tuan rumah, dan klien-klien yang di sampingnya itu adalah pelanggan yang fungsinya dia hanya merespons. Dan server hostnya ini fungsinya dia untuk memberikan memberikan respon kepada klien. Nah, untuk penamaan alamat IP ini sebenarnya bebas, cuma patokannya adalah beberapa syarat-syarat, seperti untuk alamat IP yang pertama menggunakan 192.168.1 itu versi secara globalnya bisa menggunakan 192, 120 atau 128. Itu bedanya nanti adalah maksimum jumlah klien. Nah, yang selanjutnya adalah perangkaian sistem bagaimana web server menuju klien ini bisa bekerja. Nah, pada kali ini kita menggunakan router. Router yang saya gunakan bisa menggunakan WiFi IndiHome ataupun tethering dari hotspot HP. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan tethering, dan selanjutnya untuk penamaan web server ini fungsinya ada dua sistem cara kerja. Pertama, web server ini di-request oleh klien, lalu web server merespon kepada klien. Nah, ini adalah model station. Untuk model station adalah router ini sebagai access point, stationnya ini adalah kita bisa beri web server, dan kliennya ini juga sebagai station, kita juga bisa untuk merequest maupun merespon. Baik, selanjutnya untuk unit 2 web server yang dilindungi sandi password, kita tidak akan menggunakan server yang menggunakan username dan wifi password, menggunakan ID password. Untuk skemanya tentu saja kita menggunakan node MCU, dan groundnya kita masukkan ke breadboard, masuk ke ground seperti ini. Dan juga kita membutuhkan dua lampu LED dan juga kabel-kabel, juga power untuk node MCU nya sesuai yang ada di modul. Lalu selanjutnya yang harus kita lakukan pertama kali adalah membuka Arduino. Nah, pada saat ini saya sudah memiliki code yang sudah terprogram. Saya mendapatkan ini dari http://randomnettutorials.com. Nah, di sini sudah diberikan code secara lengkap bagaimana request dari web server menuju ke servernya, yaitu adalah node MCU, dan untuk kliennya adalah seperti node MCU ini sendiri dan lampu LED untuk menampilkan. Nah, cara yang pertama adalah kita copy code-nya yang ada di Random Nerd Tutorial. Lalu untuk SSID-nya ini SSID WiFi kita masukkan. Saya menggunakan Redmi Note 10 Pro. Untuk passwordnya saya kosongi atau tanpa password. Nah, untuk WiFi servernya kita menggunakan server 80, string header,
string output state-nya kita masukkan off, yang berarti nanti teks pertama yang muncul adalah teks off. Ketika sudah kita klik maka nanti akan berubah menjadi on. Lalu selanjutnya adalah constant integer output 5 sama dengan 5. Ini penamaan untuk variabel output 5 karena kita menggunakan GPIO 5 dan juga GPIO 4. GPIO 5 itu berarti adalah pin digital 2 dan GPIO 4 adalah pin digital 1. Lalu unsigned long integer milis kita menggunakan pewaktu agar tidak menggunakan delay. Lalu ini adalah program selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah pin mode ini adalah output 5 kita fungsikan sebagai output. Jadi kita tahu bahwa pin digital itu kita bisa gunakan sebagai input maupun output. Nah, pada GPIO 5 dan GPIO 4 ini kita gunakan sebagai output. Lalu langsung kita berikan penilaian pada GPIO 5 maupun 4 sebagai low atau 0, sehingga nanti outputnya yang awal, yang pertama ketika program dijalankan adalah 0 atau low. Lalu untuk serial println kita masukkan WiFi connected untuk status jika WiFi-nya sudah terkoneksi. Jadi WiFi connected, lalu muncul teks IP address, lalu kita menampilkan WiFi lokal IP-nya. Nah, ini adalah code untuk menyalakan maupun mematikan. Ini perintah untuk menyalakan dan mematikan LED sesuai GPIO 5 maupun GPIO 4. Oke, lalu langkah selanjutnya yang harus kita mengerti adalah kita harus memasukkan boardnya yang sesuai dengan board yang kita rakai. Karena saya menggunakan ESP8266, basisnya adalah dari mikronya Node MCU, jadi kita menggunakan board Node MCU yang ESP12i modul. Untuk modul yang sekarang ini Node MCU adalah versi yang 1.0. Dan untuk baud rate-nya kita menggunakan 115.200, dan untuk portnya karena saya hanya menancapkan satu port, maka yang terdeteksi adalah COM6. Lalu selanjutnya langsung saja kita upload. Ini bisa saja kita verify, kita compile terlebih dahulu baru kita upload. Namun karena di softwarenya Arduino ini ketika kita akan mengupload itu otomatis akan memverify dan mengcompile, langsung saya klik upload dan kita tunggu dari 0% ini menuju 100%. Oke, akan muncul living hard resetting via RTS pin. Lalu langkah selanjutnya adalah kita buka serial monitor. Lalu ini kan belum muncul sama sekali. Untuk memunculkan, sebenarnya tadi sudah muncul karena kita belum membuka serial monitor, maka hasil yang telah kita munculkan tadi otomatis sudah terhapus karena sudah terlewat. Lalu langkah selanjutnya adalah kita klik pada Node MCU ini adalah tombol reset seperti ini, maka akan mereset program ke awal, lalu akan muncul WiFi yang terkoneksikan. Kita menggunakan IP address yang terdeteksi adalah 192.168.215.68. Kita masukkan di browser. Nah, pada awal state of-nya adalah kita sudah langsung muncul state off, lalu untuk tombolnya adalah on semua. Nah, untuk mematikan kita jika ingin GPIO 5 nya mati maka diklik mati, dan GPIO 4 mati kita klik off. Nah, sama seperti yang ada di server, di web servernya, ketika kita klik on maka GPIO 5 akan on, dan ketika kita klik on yang GPIO 4 maka GPIO 4 juga akan on. Nah, ini menandakan bahwa program yang kita jalankan ini sudah benar dan berhasil. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak Afif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.